nyampe hari kemarin ya. Iya. Main acara kita di selatan lumayan menarik dan padat juga. Iya, kan kehadiran Baitul Mal Aceh kita mendapatkan berbagai pencerahan-pencerahan. Mungkin pengalaman yang menantangnya bagaimana, sambil kita nanti diskusi lebih lanjut. Pada saat kita bisa melakukan penguatan dan ini memungkinkan. Dan bagaimana positioning tadi agar Baitul Mal tadi dapat hati lah atau mendapatkan suatu tempat. Kita di Aceh Selatan. Kira siapa ya yang kira bisa Memang kalau Pak Haikal ini banyak istilahnya, ada top of mind, itu tuh menarik. Jadi dia bisa menjadi di benak masyarakat. Yang pertama kita lihat adalah ini lembaga basisnya trust. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast kita sahabat zakat. Alhamdulillah di pagi hari menjelang siang ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, Bapak Muhammad Haikal selaku Ketua Baitul Mal Aceh. Assalamualaikum Pak Haikal. Waalaikumsalam Pak Taufik. Gimana kabar? Baik Pak, alhamdulillah. Bapak gimana kabar? Oh ya alhamdulillah, ini baru nyampe 2 hari kemarin ya. Iya. Lumayan acara kita di Aceh Selatan lumayan menarik dan padat juga, alhamdulillah. Iya. Ya kami juga merasa senang ya dengan kehadiran Baitul Mal Aceh. Kita mendapatkan berbagai pencerahan-pencerahan untuk penguatan ya kelembagaan kita Baitul Mal yang ada di kabupaten. Nah, sebelum saya berbicara masalah Baitul Mal ini, maksudnya Pak Haikal, mungkin bisa diceritakan bagaimana Pak Haikal sudah berapa lama di Baitul Mal Aceh menjabat sebagai ketua, kira-kira pengalaman ya senangnya atau mungkin pengalaman yang menantangnya bagaimana, sambil kita nanti diskusi lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak Taufik. Alhamdulillah saya periode pimpinan di Baitul Mal Provinsi di Baitul Mal Aceh 2020 sampai 2025. Jadi sudah berjalan 3 tahun. Alhamdulillah ini juga menyenangkan karena saya sebelumnya basis saya kan di perbankan dan hari ini masuk ke dunia Baitul Mal dan saya melihat tantangan-tantangan di sini. Baitul Mal sebagai sebuah institusi lembaga keuangan sosial di Aceh benar-benar mempunyai positioning yang bagus di dalam mewujudkan kesejahteraan, dan ini pada saat kita bisa melakukan penguatan pada kelembagaan dan ini memungkinkan kita lakukan. Ya. Alhamdulillah. Ya makanya dalam beberapa sesi saya melihat itu Pak Haikal selalu mengatakan di lembaga perbankan itu kan dia hanya finance ini komersial, ya kan? Sementara kalau kita di Baitul Mal ini ya social finance lah seperti itu ya. Bagaimana bahwa keuangan kita ini untuk memberdayakan mustahik-mustahik yang ada. Nah, sepertinya Pak Haikal kan, ya tema kita pada pagi menjelang siang ini bisa berkaitan dengan bagaimana membangun ya partisipasi publik agar Baitul Mal ini juga dapat dipercaya oleh publik. Gerakan-gerakan apa saja yang harus kita lakukan dan bagaimana positioning tadi agar Baitul Mal tadi dapat hati lah atau mendapatkan suatu tempat di masyarakat bahwa ini loh memang lembaga yang seperti ini yang saya mau. Memang lembaga yang seperti ini yang kami inginkan. Menjawab permasalahan yang ada di masyarakat dan mereka juga tepat sasaran. Bagaimana itu Pak Haikal kira-kira untuk dapat mewujudkan lembaga Baitul Mal yang seperti itu gitu? Ya, begini kita kan menjadi sebuah lembaga menjadi top of mind. Jadi ketika orang berbicara kira-kira untuk membuat perubahan, misalnya di dalam konteks kita di Aceh Selatan. Kira-kira siapa ya yang kira-kira bisa membangun masyarakat? Keluar kata itu. Jadi bagian jadi top of mind masyarakat. Masuk dia di dalam benaknya. Arti kayak dirasuki ya. Memang kalau Pak Haikal ini banyak istilahnya. Ada top of mind. Itu menarik. Ya, jadi dia bisa menjadi di benak masyarakat. Yang pertama kita lihat adalah ini lembaga basisnya trust.
Itu pertama sekali kita lihat. Ini lembaga basisnya trust. Semata-mata karena ada trust lah pekerjaan orang mau kasih duit ke lembaga ini. Karena apa? Uang yang diberikan kepada kita ini kan dia lepaskan kepemilikannya. Coba bayangkan saja, kita ke bank saja, yang uangnya kita taruh di rekening bank, kita kan nggak serahkan uang itu ke bank. Ya kan? Iya. Kita kan cuma taruh, ambil lagi duit kita. Itu betul. pun kita syaratkan lembaga itu harus bonafit, punya kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga itu. Ya kan? Iya. Bayangin aja Muzaki nyerahin duit, dia lepas kepemilikan itu udah nggak, ini duit berikan kepada mustahik. Itu harus diingat tuh. Tulang punggung dari lembaga ini adalah kepercayaan publik. Kepercayaan publik. Dari situlah baru kita lihat bahwa basis kepercayaan ini adalah persepsi publik terhadap kita. Dan dia akan lihat jejak. Track recordnya itu. Dia kan nggak, orang misalnya percaya, misalnya teman-teman ada yang mempercayai seseorang. Pasti dia akan lihat dulu masalah belakangnya apa. Karena kalau orang melihat konsistensinya itu. Kita katakanlah misalnya Baitul Mal ini adalah lembaga, kami lembaga yang dapat dipercaya. Berarti tugas kita adalah membunyikan kebaikan-kebaikan sudah lama selama ini sebagai bukti sosial kepada pengabdian sosial kita. Kita bunyikan dulu. Supaya apa? Supaya masyarakat tahu bahwa uang sudah ada itu kemana saja diberikan. Sehingga terjadilah engagement, terjadilah semacam perbincangan atau kesatuan hati antara masyarakat dengan kita. Karena basisnya itu trust, itu tadi. Ketika trust itu sudah ada, karena kita bicaranya kan bukan personal, oh Pak Taufik ini orang baik, misalnya teman-teman di lembaga Baitul Mal dia orang baik. Itu kan tidak cukup seperti itu. Tetapi dia juga harus dibarengi dengan kebaikan kelembagaan, institusinya ini, institusi. Maka institusinya ini sering orang bilang kan harus dalam tata kelolanya kan harus transparan, kredibel, amanah, atau dan orang-orang yang bekerja di sini dari sisi manusia juga, ya bisa kita melihat dari kisah Nabi Yusuf ketika beliau dipercayakan kan ada dua sifat yang di situ ya. Pertama, mampu dan amanah, kan dua ada. Ketika disandingkan kan, mampu amanah ini kan disandingkan. Sama juga kayak lembaga kita, Pak. Bagaimana kita meng-create sebuah sistem dan juga orang di dalamnya ini mampu dan amanah. Karena mampu saja nggak amanah, uang tak kemana. Amanah saja nggak mampu, nggak diapa-apakan. Ya kan? Artinya ya tidak ada proses perubahan. Maka itu maksudnya tadi itu. Dari lembaga trustnya bagus, kemudian dia juga kita harus meng-create sistem yang patuh pada prinsip-prinsip syariah dan juga tata kelola keuangan yang baik karena ini lembaga pemerintah dan juga manusianya ini mampu dan amanah. Ketika ini sudah jadi, baru kita bilang ini kan jadi semacam kendaraan kita. Ini body kita nih. Kayak kita punya mobil dan supirnya. Mobilnya ini tangguh nih kita bilang. Lembaga kami tangguh, bisa masuk ke daerah pantai karena bannya begini. Oh, daerah kami bisa masuk ke gunung loh kendaraan kami. Itu kan menunjukkan bahwa kita punya kemampuan. Itu kendaraan kita. Tapi di kendaraan nggak cukup. Supirnya gimana? Oh, supirnya nih mampu dan amanah loh ya yang bawa mobil ini. Inilah yang sekarang kita geser. Posisi kita keluar di kantor kita nih. Berjalan dia. Siapa yang kita hadapi? Masyarakat kan? Masyarakat. Makanya kita pilih masyarakat harus bisa melihat bahwa lembaga ini menjadi solusi terhadap permasalahan dia. Terus kita kan tanya lagi, solusi terhadap masalah dia. Kalau seandainya kita pergi masalah kesehatan nih, misal sakit, pemerintah di desa hadir dalam bentuk apa? Misalnya di kecamatan, puskesmas. Posyandu ya kalau desa ya, tingkat kecamatan puskesmas. Artinya rentang kebutuhan itu nggak jauh dari rumah dia. Benar nggak? Oh, saya butuh nih anak menginisiasi. Dia pergi posyandu. Oh enggak nih gede, butuh lebih gede lagi. Dia pergi puskesmas. Kemudian ke rumah sakit. Daerah atau provinsi. Artinya solusi terhadap kehidupan dia itu ada rentang jangkau. Di rentang dia tuh di mana? Sekarang pertanyaan kita, hari ini Baitul Mal dari provinsi sudah ada, Baitul Mal kabupaten sudah ada, Baitul Mal sebagai kampung ada. Sebenarnya apa tujuannya? Supaya rentang dari masyarakat tadi itu tidak terlalu jauh menjangkau atas solusi dia, Pak.
mendekatkan ya dekat ya. layanan kepada Tapi masyarakat. dia dekat. Layanan tentang apa? Hmm. Mungkin Pak Bupati tadi sudah menyebutkan bagaimana kita mewujudkan kesejahteraan. Iya. Nah, pertanyaannya, dengan keadaan institusi kita hari ini, kira-kira jauh nggak masyarakat dengan kita? Itu jadi pertanyaan. Iya. Kalau cara berpikir masih infrastruktur kita bangun, kemudian kita siapkan bahwa sejatinya masyarakat di Aceh Selatan itu, kalau butuh apa-apa, nggak repot-repot. Misalnya, ada loh, contoh dalam hal ini, ada Baitumal Gampung. Iya. Ternyata Baitumal Gampung nggak sanggup. Baitumal Gampung tuh punya alur komunikasi dengan Baitumal Kabupaten Kota. Dia telepon, nih masyarakat saya kayak gini loh nih, bisa nggak dieskalasi? Jadi masyarakat ini cukup di satu pintu saja. Seperti pelayanan kita mau buat surat-surat satu pintu misalnya. Ketika dia ke Baitumal Gampung satu pintu. Bisa. Kalau seandainya nggak ada dieskalasi, sampaikan. Ke Baitumal Kabupaten aja, udah saya telepon. Nah, ini kan butuh waktu, Pak ya. Maksudnya Iya, kita benar. membuat ini. Karena kenapa itu butuh waktu. Kalau seandainya ditanya masa tema apa sebenarnya mau kita bincangkanlah titik terluar dari Baitumal ini yang menjadi tanggung jawab BMK adalah Baitumal Gampung. Iya. Bagaimana Baitumal Gampung ini bisa benar-benar dekat dengan masyarakat sehingga masyarakat punya solusi terhadap permasalahan dia. Kan itu? Iya, Nah, iya, betul. ini harus dibangun. Iya. Bagaimana ini dibangun? Inilah menjadi kok saya itu bagian cita-cita saya sebenarnya. Kenapa saya bilang Baitumal Gampung ini sangat strategis? Aparatur pemerintah lainnya hanya sampai di level kecamatan kantornya saja banyak hal yang bisa diselesaikan. KUA, selesai orang menikah, Iya, selesai. iya, selesai. Masalah laporan pendaftaran harta wakaf, oke, Iya. selesai. Selesai, benar. Kemudian apalagi yang lain? Kita ini nggak hanya level kecamatan, tapi di level desa. Nah, permasalahan hari ini, apakah selesai masalah kesejahteraan di desa kita? Paling tidak kita tahu nggak di desa kita itu orang butuh apa saja sebenarnya. Ada nggak fakir miskin yang udah uzur situ? Bahkan kita punya nggak data itu dulu? Sebagai kita care terhadap masyarakat kita, kita tahu nggak misalnya kampung A, kampung A profilnya kayak gini loh kemiskinannya, atau profil kekayaannya kayak gini. Kampung B ini ternyata berlebih kekayaannya, bisa nggak disubsidi silang? Nah, itu kita belum bisa kita lakukan mapping seperti itu. Kenapa? Karena kita nggak punya wadahnya ini. Wadah inilah BMG ini. Iya. Ini maksud saya, wadah dia ini sebagai institusi lah BMG. Kemudian BMG ini kan nggak bisa berdiri sendiri karena basisnya memang dia komunal ya, dari otomatis dari imam kampung jadi ini. Nah, tentunya nanti mungkin isu-isu dia apakah dia butuh SDM yang lain segala macam ini kan harus dikomunikasikan juga dengan penyedia SDM seperti kampus segala macam. Apakah ada kegiatan kampus merdeka atau ini masih harus dibincangkan maksudnya. Dan tidak ada salahnya ya dibuat semacam podcast saja, masih diundang saja orang dengan berbagai katakanlah di sini ada kampus juga kan ya? Ada kampus. Diundang, kita buat semacam podcast yang rame ya, mungkin ada BMA di situ, ada kampus, ada contoh mungkin dari BMG. Ya duduk saja sebenarnya. Kemudian ya kita mau cari volunteer kan banyak anak-anak muda sekarang suka volunteer. Benar. Apalagi kampus kan juga memiliki program pengabdian yang itu dilakukan 5 tahunan kan? Iya. Dan bagi adik-adik yang sekarang ini pun ketika kita bisa sih sebenarnya mengajak adik-adik misalnya di level-level udah SMA atau kuliah, ya kita rekognisi saja atas keterlibatan mereka. Kita keluarkan surat bahwa ini sudah membantu penguatan kelembagaan, ya diberilah surat semacam penghargaan dari ini sebagai bentuk rekognisi, sebagai bukti bahwa dia mungkin suatu saat dia butuh, mana bukti dia telah melakukan pengabdian. Maksud saya itu tetap bisa dibincangkan tanpa harus dana-dana besar sekali, enggak, tetapi ada kesamaan hati, ada masing-masing kita di mana positioning kita. Menurut saya seperti itu sih Pak Taufik. Jadi sebenarnya ya Pak Haikal coba menggelitik ya, atau coba merangsang, membuka pemikiran kita bahwa sebenarnya Baitul Mal itu tidak sendiri gitu Pak Haikal. Ya? Banyak sekali resource yang ada di luar sana, stakeholder yang kalau kita mapping, analisa mapping ini banyak kok yang mereka itu bisa membantu kita dalam mewujudkan lembaga Baitul Mal dalam hal apa kebutuhannya, kebutuhan data.
Nah sekarang Pak Haikal, masalah data itu di Gampung itu sudah luar biasa Pak. Mereka itu ada update data selalu tuh. Iya. Wah, jadi mereka juga sekarang sudah berorientasi SDGs gitu. Karena saya juga mata pendamping desa, Pak. Jadi ada Sustainable Development Goals. Iya. Yang pertama itu desa tanpa kemiskinan, Pak. Jadi mereka juga melakukan itu, data-data kemiskinan segala macam, desa tanpa kelaparan, Iya. untuk kesehatan. Nah, sebenarnya itu untuk panduan awal kita bisa. Untuk pedoman awal kita bisa untuk memetakan seperti apa kondisi masyarakat mustahik yang kita inginkan dalam peta yang lebih luas Aceh Selatan. Nah, mungkin Pak Haikal bisa berbagi nih, bagaimana yang tadi trust, terus kepercayaan itu juga harus dilakukan oleh Baitul Mal dengan cara memberikan laporan, memberikan melakukan publikasi. Nah, bagaimana pengalaman Baitul Mal Aceh dalam rangka untuk membina trust ini dan dampaknya bagaimana terhadap misalnya kepercayaan publik, baik dalam hal mungkin dari segi pengumpulan juga gitu kan, dari segi dukungan dan lain sebagainya gitu Pak Haikal. Ya, yang pertama adalah sebenarnya masyarakat ingin tahu kita ngapain kan ya. Oke. Kan itu ingin tahu dia kan. Sebenarnya ingin tahu. Atau kita juga ingin memberitahukan apa yang kita lakukan. Iya. Ya kan? Bisa dua aspek itu kan. Ada dua-dua nih, ada dua Iya. nih. Kita juga punya keinginan kuat untuk memberitahukan apa yang kita lakukan. Untuk memberitahukan sesuatu kan banyak medianya nih. Iya. Atau kita bilang semacam komunikasi kita publik. Kenapa kita perlu komunikasi? Kan uang orang kita bagi ini, ya kan? Iya. Maka ada sifatnya mungkin di satu sisi adalah untuk menunjukkan bahwa kita serius segala macam, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang memberi kepahaman pada publik apa yang kita lakukan. Contoh, kita akan memberikan bantuan. Ya kita bawa pengumuman saja di ini, biar semua orang juga melihat. Iya. Bahwa kita ada pilot project mengenai apa. Kita buat jadi web kita, berita itu. Sehingga orang bisa melihat, oh ini mereka sudah siapkan. Pada saat kita menuliskannya, kan kita bisa membuat latar belakang. Oh ini kenapa buat ini. Oh kita akan melakukan kerjasama ini. Kita bunyikan. Kita bunyikan bahwa, dan itu rutin Pak. Jadi kita membunyikan apa yang kita kerjakan itu menjadi kebagian keseharian. Kayak koran keluar setiap hari. Kan dia nggak perlu tanya lagi mau buat apa berita. Dia kan keluar memberitakan. Sama juga kayak kita. Benefit yang mudah menjadi tanggung jawab kita itu kita sampaikan. Itu satu. Yang kedua, di dalam tata kelolanya itu kan kita harus bisa memenuhi aspek-aspek pengawasan ya, audit yang baik. Dan ini kita tuangkan dalam kewajiban-kewajiban seperti laporan semester kita, kemudian annual report minimal, dan annual report kita taruh memang. Laporan tahunan kita tuh, sepanjang tahun ini ngapain. Karena di situ juga kita akan bunyikan yang belum dilakukan apa ya, kan gitu. Sehingga kita selalu punya rekod, sebagai titik kontrol kita ke depan mau buat apa lagi. Jadi dua hal seperti itu Pak ya. Maksudnya di satu sisi kita tidak menabrak aturan-aturan yang ada. Kalau seandainya kita menabrak aturan yang ada berhubungan dengan masalah hukum, itu kan kepercayaan publik turun. Artinya kita kan tidak patuh dan ugal-ugalan kok nyupir itu. Saya ada lampu merah, bukan kita berhenti tiang yang tetap berat. Pecah lampu, rusak kendaraan, ya kan? Benar. Infrastruktur rakyatnya itu kepunyaan rakyat, jalan rusak, kepentingan umum. Udah tujuan tidak tercapai, merusak lagi. Ya ini Pak yang harus kita jaga sebagai lembaga yang benar-benar bisa memenuhi ekspektasi publik. Kemudian yang Bapak sempat singgung tadi mengenai bahwa kita tidak sendiri. Itulah salah satu bentuk kerjasama juga akan meningkatkan trust pada masyarakat. Misal Baitul Mal itu ketika dia perlu bantuan, dia terbuka. Artinya kenapa dia terbuka terhadap perlu bantuan dia sampaikan? Karena dia ingin benar-benar menunjukkan bahwa value, benefit yang kita berikan pada masyarakat tadi betul-betul sampai dengan bentuk wujud yang baik. Sehingga Baitul Mal pun tidak
tidak merasa bahwa dia sendiri itu super kuat. Nggak, ternyata untuk mendeliver ini dia butuh orang lain. Di situlah kita bunyikan kerjasama. Niat kita kerjasama ini kan tujuannya apa? Sampainya lebih cepat, lebih baik, dan berkualitas ke mustahik kan itu. Iya, benar. Di dalam lanskap bahwa kita tidak sendiri ini kan ada lanskap keuangan katakanlah di Aceh Selatan. Lanskap siapa sih player, para pemain terhadap ini siapa aja? Misalnya instansi A, instansi B, instansi C. Oh ini SKPA, SKP sini bilang SKPD. Mungkin ada instansi lain vertikal, mungkin ada organisasi lain. Silakan saja Pak. Dibuat sehingga benar-benar kalau kita ibaratkan kayak pertandingan bola itu kan bukan pemain sama pelatih ya situ kan ada yang buat lapangan, ada yang siram rumput itu, ada yang shooting supaya bisa dilihat sama orang luar. Tapi yang dijual adalah pertandingan, skor pertandingan itu, permainannya itu kan. Tetapi untuk menghadirkan itu ke publik bisa nggak ada stadion itu? Kok seandainya orang nontonnya rata semua, ya orang di depan saja lihat. Oke, dia udah buat stadion. Cuma orang di desa itu, di kota itu jadi lihat. Bagaimana di belahan dunia yang lain? Siapa yang menghantarkan ini? Inilah saya bilang konsep kerjasama seperti itu. Kita menghadirkan value kita, publik tahu siapa saja yang harus kita hadirkan. Walaupun yang kita hadirkan nggak kelihatan mungkin di publik. Contoh ya seperti ini, misalnya sepak bola di Qatar misalnya. Kita kan nggak pernah tahu siapa orang yang menyiarkan via satelit itu ke... Nggak ada tahu. Tapi kita tahu ada permainan di situ. Ada kegembiraan yang dibagikan kan. Benar. Sama juga kayak Baitumal. Pada saat kita mengatakan bahwa Baitumal ini menghadirkan kegembiraan kepada masyarakat. Kenapa masalah dia selesai? Ya kita kerjasama supaya itu diketahui publik. Kita bisa kerjasama bahwa itu supaya kita kerjasama Pak. Jadi mungkin di zaman sekarang ini orang berbicara kolaborasi. Kolaborasi, kolaborasi. Kolaborasi kan berkumpulnya berbagai elemen-elemen, modal-modal yang bisa digunakan, sharing menggunakan infrastruktur, sharing menggunakan alat-alat, instrumen kan sharing itu. Betul. Sekarang kan nggak mungkin lagi ibarat kok zaman dulu bilang daiu, dapat bau, daplau, daramau, ujuk santan. Kan nggak perlu sendiri semua dari manja kan nggak perlu kita. Mana ada sekarang praktek kita misalnya perlu santan. Ya kita beli kelapa, kan kelapa itu udah ada orang petik, udah ada orang manjar kan. Masih praktek itu, misalnya praktek di zaman dahulu sebenarnya. Cuma mungkin jangan sampai komunikasi ini kan tersumbat karena kan mungkin ego-ego sektoral lah. Dan ini yang mungkin harus kita cairkan. Saya pikir begitu Pak Taufik. Dan apa ya, dengan adanya open mind tadi dari lembaga Baitul Mal, juga membangun kerjasama dengan berbagai stakeholder, dan publikasi itu tidak hanya di Baitul Mal tentunya kan gitu Pak Eka. Kan tapi juga ada di tangan-tangan mereka gitu. Nah tentu mereka juga akan mempublish sendiri lewat gadget dia, lewat HP dia segala macam. Dan secara tidak langsung ini akan terjadi pengawasan publik gitu ya Pak Ekal ya. Kehadiran publik. Kehadiran publik untuk melihat itu sendiri. Nah berarti sudah saatnya ini dilakukan kerja-kerja yang inovasi-inovasi seperti ini. Bagaimana bahwa stakeholder itu menjadi bagian yang penting buat kita gitu Pak Ekal ya. Dengan memetakan resource-nya apa, terus apa yang bisa saling bahasanya simbiosis mutualisme gitu ya. Kalau dengan kampus kita buat MOU, kampus juga butuh MOU menambah kredit. Misal kayak gini Pak ya. Kenapa kita bisa bergerak bersama? Misal kita rame-rame. Kenapa kita bisa secara bersama bergerak? Kenapa? Karena tujuannya sama. Misalnya tujuan kita ini ke Medan nih. Karena itu satu kita tujuannya itu ke Medan. Kita tuh bergeraknya kemana ya kan? Mungkin bus saya dulu berangkat, bus ini mungkin masih ada tunggu orang lain. Tapi dia tahu berangkat ke sana kan. Sama juga dengan stakeholder lain dengan hadirnya. Kemudian kerjasama dengan misalnya contoh katakanlah dengan kampus yang melihat ya. Ini contoh aja mungkin ini sebagai contoh ya, bisa jadi pas atau nggak pas, tapi intinya kita ngelihat bahwa kolaborasi itu penting. Baitul Mal ini bisa dilakukan sebagai yang
masalah yang real dilakukan. Ya kan, yang dilakukan sehari-hari terhadap penyaluran zakat segala macam. Artinya ini kerja nyatanya, benar nggak? Iya. Dalam kerja nyata kan kita bisa melihat, oh ini efektif, ini kayaknya harus ada perubahan segala macam kan. Kalau kita mikir sendiri menemukan solusi yang dalam, berarti kan harus buat di sini research center lagi. Kan pergi rekrut orang lagi. Nah, sekarang kayak gini aja. Sekarang bisa kita combine. Misalnya adik-adik S1, dia butuh apa? Skripsi kan. Orang S2 butuh judul tesis. S3 disertasi. Kita melihat saja persoalan kita di sini itu levelnya apa untuk diselesaikan. Skripsi kah, tesis atau disertasi. Dengan permasalahan, dengan data yang ada, ini levelnya apa? Klasternya apa? Ini bahkan kita harus tahu masalah kita sendiri. Ini sebenarnya demam karena kena hujan, demam karena kena makan durian banyak kali, atau demam stroke. Kan tahu kita nih. Sehingga ada treatmentnya kan. Treatmentnya apa? Ini Panadol, paracetamol 500 mg ya selesai, atau harus diopname kan itu. Sama juga masalah tadi. Oh ternyata ini masalahnya skripsi. Ya cukup anak S1 aja. Coba lihat ini. Coba kalian duduk magang di sini. Kalian buat penelitian di sini. Kira-kira apa solusinya? Oh nggak cukup skripsi. Ini harus tesis. Dalam dia sedikit. Aja kampus yang punya mahasiswa yang ngambil. Oh ini ada permasalahan dagang yang tertarik masalah ini. Ini datanya lengkap. Masalah belum tahu nih. Gimana kita gali lebih dalam. Ini maksud saya Pak, yang saya maksud tadi kolaborasi kita, ketika tujuannya itu jelas, jadi kehadiran orang itu efektif. Enggak hanya tidak untuk meramai-ramaikan saja. Nah, ini maksud saya ini harus mulai kita sama-sama pikirkan. Di ujung Aceh Selatan ini, alhamdulillah mungkin dengan dukungan terhadap BMG, kemudian terhadap sumber daya saya lihat dari Aceh Selatan ini, saya lihat mumpuni lah saya pikir. Kita udah berinteraksi ini. Artinya coba dibangun ini, dibangun sebuah desain, sebuah arsitektur. Ya, ini dalam perjalanan mungkin salah, tapi nggak ada masalah. Tapi kan di start ya dibangun. Kayak mana sebenarnya ya desainnya sudah bangun. Ibaratnya gini Pak, ya masih ini mungkin ini sebagai semacam gambaran kayak gini. Misalnya kita perlu air nih, perlu air. Pilihan kita apa? Nimba kan, nimba ambil 1 ember bawa misalnya ke jarak 5 meter, masuk ke bak mandi, tuang lagi, balik lagi, timba 1, bawa kamar mandi, tuang kan. Sekarang gini, itu memang nggak capek, kita cuma perlu timba, mata tali aja kan, dan kaki yang sehat lah, tangan yang tidak asam urat, kalau asam urat nggak bisa angkat dah. Sekarang coba kita lihat, oke gini aja, kita capek sedikit hari ini, kita kumpul duit, kita beli pompa air, dah, kita gotong royong, kita pasang pipa. Mungkin air itu belum ada karena kita lagi pasang pipanya itu. Pipa kamar mandi bawa sedikit lem lagi ada kerja lah situ. Kok orang lihat apain nih buat ini? Air nggak ada, sibuk nggak jelas kan gitu. Tapi kita tahu tujuannya jelas. Kita pasang pipa terus sampai ke kamar mandi. Sehingga benefit air itu kita anggap benefit. Waktu perlu kita cuma buka aja gini. Cek. Oh ini untuk mandi. Cek banyak sedikit. Ini untuk pipi saja. Cek, sedikit aja. Airnya. Ini yang maksud saya ini. Merubah paradigma kita bawa air dengan ember tadi habis. Pak Aceh serung lah. Tiji ingin tima. Membangun pipanya itu. Sehingga benefit itu kan air tadi itu. Bukan hanya sebuah tindakan-tindakan yang selalu yang tidak tersistem ya. Nah, kayak mana itu caranya? Paradigma itu. Paradigma mengganti kita tadi bawa air satu itu. Dengan pasang pipa, pasang mesin sanjung, pasang air. Oh Pak, kayaknya di ujung jalan sana yang jaraknya 100 meter kita perlu pasang pipa lagi. Infrastruktur udah ada, tinggal kita copy aja. Kalau enggak, misal hari ini kita jangkau, jangkauan kami benefitnya bisa ngantar air sampai ke 2 rumah. Pak, itu ada masalah tuh 300 meter dari rumah kita tuh. Mau ngangkat air kayak gini. Dia bilang nggak bisa Pak, kami nggak sanggup mengangkat, capek kami Pak, lelah kali itu. Makanya kita ganti paradigmanya itu. Bagaimana caranya jangkauan ujung-ujung itu pipa itu bangun itu. Nah, tapi itu memang nggak mudah, tidak mudah itu, tidak mudah. Perlu kerja keras, gagalnya juga ada, sinisme juga ada. Tapi kan itu jalan yang seharusnya kita tempuh. Jalan yang harus kita desain. Benar. Nah, itu yang maksud saya yang. Ya, menarik ya analogi yang disampaikan oleh Pak Haikal tadi. Kita bangun sistem
dengan analogi air tadi, dengan manual menimba atau dengan kita menggunakan mesin, memasang pipa-pipa kepada mustahik kita. Terus bagaimana sebenarnya maknanya bisa juga dalam bagaimana membangun sumber daya yang ada di wilayah tersebut gitu, yang ada di teritori tersebut. Jadi dia tidak lagi bergantung kepada yang jauh, tetapi memanfaatkan resource-nya yang ada di desa itu, seperti yang tadi waktu kita diskusi di bawah Pak Hekal ya. Juga kalau dia harus ke Baitul Mal Kabupaten jarak jauh, padahal atau apalagi harus ke provinsi misalnya. Namun ada resource yang bisa kita kembangkan, yang kita gali, itu bisa menjadi resource yang paling dekat, bisa menjadi sumber yang paling dekat, mendekatkan kepada layanan tadi. Nah, mau tidak mau memang Baitul Mal ini harus terus menulis lah gitu Pak ya, melakukan desain-desain tadi, mau masalah nanti di ujungnya ada challenge ya, kendala-kendala. Nah itu menjadi bagian dari pendewasaan untuk kita berpikir lebih matang lagi kan. Yeah. Nah, terus yang saya lihat nih Pak Eka, BMG yang sudah terbentuk di Aceh Selatan ini tidak terlepas dari inisiatornya BMA, karena ada kerjasama dengan BUMG. Kayaknya dengan DPMG Aceh ya, ada kerjasama Baitul Mal Aceh. Sehingga mereka mensurvei BUMG yang itu berjalan bagus, terus mensyaratkan harus dibentuk Baitul Mal Gampung. Nah, jadi mereka membantu hibah, Baitul Mal Aceh kasih hibah ke BUMG, Badan Usaha Milik Gampung, terus itu ada sharing profitnya, keuntungannya untuk mustahik di desa itu. Iya. Memang gini Pak, dari Baitul Mal Aceh, kita ingin meng-create model sebenarnya. Ketika model ini kita lihat, oh ternyata BMG ini bisa loh difungsikan, berhasil loh, masih berbasis desa. Model ini dilakukan replikasi di daerah dan disesuaikan di daerah masing-masing. Jadi bukan di Baitul Mal Aceh ini dia bisa bergerak masif, enggak. Yang bisa masif itu BMK. Kenapa? Karena di depan rumah dia. Di depan rumah dia mustaiknya, sehingga dia terus bisa membersamai. Ya kan? Artinya yang betul-betul bisa memahami kan daerah. Yang paling betul-betul bisa memahami itu kan BMG sebenarnya, maksud saya itu. Nah, kita mencari seperti apa program-program kita buat sehingga bisa dilakukan replikasi. Contoh hari ini kita melihat ternyata BMG ketika diurus dengan baik, bagus dia. Karena BMG kan tidak hanya zakat ya, dia juga masalah wakaf dia buat. Jadi ketika dia sesuatu itu kita lihat manfaatnya, banyak program ini ya diperbanyak. Nah, cuma bisa katakanlah ini Aceh Selatan ingin coba buat mengefektifkan BMG misalnya. Ya udah, secara regulasi dulu dia punya semua data ini ya. Kemudian diambil aja dulu pilot project berbasis kecamatan, bisa satu kecamatan satu dulu. Kan ini ada 200-an desa nih. Misalnya 2024, oh sanggupnya berapa? Dia nggak perlu gede Pak, tapi siklusnya itu selesai, siklus manajemennya itu. Siap. Misalnya diambil berapa katakan pandangan saya misalnya ini konservatifnya kecil aja, misalnya katakanlah 5 lah, tapi itu kan kecil sekali. Tapi nggak apa, kita anggap 5 misalnya. 5 desa, tapi udah selesai desa itu. Kita lihat di desa itu ada potensi, ada potensi zakat, wakaf, kemudian keterlibatan publik, animo publiknya besar. Kita ambil itu. Maka kita pilih karena ini pilot project benar-benar ya ada partisipasi publik, dan sehingga kita tidak terlalu banyak habis waktu untuk mengajak orang lagi, carilah maksudnya yang terbaik di yang paling mungkin program kita ini berhasil. Nggak perlu banyak menurut saya, karena di Aceh ini katakanlah misalnya ada 200 desa, kita bagus di 15 desa. Itu mengajak 40 desa itu mudah karena dia ada contoh. Ada contoh. Kalau udah 40 desa mengajak 100 desa mudah. Tetapi kalau nggak ada contoh, mau orang Aceh ini agak payah nggak ada dia itu. Benar tuh. Ya kan? Tapi kalau seandainya kita ambil 5 atau 6 atau 7, tapi betul, misalnya kita di situ ada programnya, kemudian kita kawal dia. Kemudian dia suruh buat pelaporan, kan pelaporan penting tuh. Misalnya 3 bulan sekali dia suruh buat pelaporan seperti apa. Kemudian kita ada data itu dan kita dokumentasikan dengan baik. Kemudian informasi itu kan jadi bahan kita di website kita tuh. Oh ini kita buat.
Dan itu ketika satu siklus sudah jadi, katakanlah, 6 bulan udah ada hasil. Desa lain ikut, Pak. Yakin saya desa lain ikut. Minimal desa di sebelah dia. Iya. Misalnya ada 5, desa sebelah dia berapa biji? 4. 4 di 5 udah 20. Iya. Ya kan? Yang dia berbatasan, satu desa kan nggak mungkin dia berbatasan dengan desa lain cuma satu desa. Berarti kan udah mengelilingi desa dia. Desa ini, pasti dia sisi timur bang desa ini, Iya, ya iya. kan? Benar, Minimal ini, lihat ini, lihat Iya. ini. Jadi kita akan buat dia seperti mekar ya, bunga-bunga yang mekar satu-satu mekar, tapi mekar. Iya, iya, iya. Misalnya di sini mekar, di ujung sana mekar, tapi mekar pak. Maksudnya dia kayak Iya. blossom ya, dia betul kayak misalnya mawar merah dia, mekar dia, cantik. Ujung sana mekar, pasti di sebelahnya juga gimana ya biar itu juga mekar di tempatnya. Sehingga setelah ada berapa waktu mekar itu satu tumpuk, sana satu tumpuk. Tadi kan satu-satu nih. Daripada kita buat semua, kita buat tuh bunga tuh nggak mekar-mekar situ. Memang habis program semua desa rata kita buat, tapi nggak ada Buahnya nggak ada. nggak ada hasilnya itu. Hasilnya Saya ada. malah yang seperti itu Iya. agak rumit ya. Coba mulai ada di desain. Bagi saya lebih mulai dari hal kecil aja. Iya. Sepakat. Kecil aja, masih berapa yang mampu ya. Misal Iya, iya. 5, 10, ini kan 200-an nih. Iya, 260 kampung. Ambil aja lah, misalnya kita 5% yang usah mulu, 13 biji dulu lah maksudnya. Tapi siklusnya selesai. Dari mana tahu kita siklusnya selesai? Dari desainnya tadi itu. Desainnya seperti apa? Ketika desainnya nggak ada masalah, kok sana memang ada waktu ya benchmarking aja ke daerah lain. Tanya misalnya praktek-praktek serupa oleh lembaga-lembaga lain. Misalnya Baitumal bisa non Baitumal, perlu ke Jawa, pergi ke Jawa sebentar lihat tempat lain, nggak ada masalah itu. Selama kita untuk menemukan ini. Kalau ini satu praktek yang baik bisa di BMK Aceh Selatan, ini kan bisa dikopi oleh BMK dari daerah lain juga. Kan tidak mesti BMK lain itu mengkopi suatu kan dari BMA, kan nggak bisa dia horizontal antara sama BMK. Misalnya ini punya karakteristik yang sama dengan apa nih daerah pesisir? Dengan kabupaten lain. Profil mosaiknya sama nggak? Oh sama. Oh pakai ya program nih. Pakai ya ini udah. Nah, ini ya Pak. Sehingga di atas yang kita bicarakan tadi itu di level lebih tinggi kita punya knowledge management nanti. Iya. Jadi masalah kecanggihan kita, masalah kita daya pikir kita, masalah program itu menjadi pengetahuan bersama yang dikelola menjadi knowledge management. Sehingga daerah lain kita ingin melakukan hal sama, dia nggak mesti start dari nol. Sehingga kita nggak menghabiskan sumber daya itu dari awal semua. Ini pembelajarannya bisa langsung dari sini loh. Pembelajaran bisa dari Aceh Selatan. Saya berharap dengan Pak Taufik dan juga teman-teman yang Aceh Selatan, dengan teman seluruh pekerja TP, kemudian dari sekretariat, dari tenaga kontrak yang ambil lah, maksud saya ambil di ini. Saya ketika saya lihat berinteraksi berapa hari ini, saya melihat, saya seseorang saya bilang, ini saya ada kayak keyakinan, ada sebuah keyakinan, ada sebuah kemandirian kerja di sini. Artinya kebanyakan saya masuk kemandirian adalah, oh kita punya loh resource di daerah kayak gini, kita pakai dulu resource, tanpa harus kita melihat, oh kami nggak bisa bekerja karena nggak ada supply resource di tempat lain. Saya lihat di situ ada rasa sebuah kemandirian di BMK Aceh Selatan ini, melihat, oh kita ada juga resource daerah nih. Coba kita maksimalkan dulu. Kalau suatu saat kita butuh resource tambah, memang betul-betul karena kita butuh. Bukan karena kita nggak tahu ngapain orang lain dapat resource dari luar kita minta dapat juga. Bukan semata-mata pingin. Tapi karena butuh. Ya. Saya pikir gitu Pak Taufik. Ini menarik sekali pembicaraan. Terima kasih sekali sudah diundang dan seger. Ya, kami juga merasa bersyukur bisa kedatangan tamu yang luar biasa, Pak Haikal, sebagai Ketua Baitul Mal Aceh yang telah banyak membuat role model yang dapat dicontoh oleh kami yang ada di kabupaten. Bahkan kalau bisa kami berharaplah buku tadi yang 2 window tadi mungkin itu berisi informasi yang sangat berharga. Bahkan hari ini karena kebetulan di Banda Aceh di sana sama kita lagi launching buku 2 window. Mungkin bisa dijelaskan apa kira-kira secara umum isinya agar kami juga bisa mendapatkan nanti hibah buku tersebut. Ini nanti kan rekam jejak Pak ya. Rekam jejak seperti saya sampaikan di poin terakhir kita anaknya ada semacam knowledge management. Ada proses-proses experience, pengalaman bekerja itu. Sebenarnya tidak hanya di BMA, sebenarnya juga kita berharap ini menjadi semacam kumpulan pengetahuan rekam jejak kita
supaya kita bisa tahu ini loh bentuk kelembagaan kita yang kita hadapi, ini tantangan ini, kira-kira masa depan nanti kita mau ngapain lagi. Sehingga yang di belakang ini menjadi masa kita menghargai orang telah berbuat baik, dan juga kita pembelajaran paling penting. Pembelajaran apa yang kita telah lakukan untuk hasil yang lebih baik. Di situ juga kita akan merekam bahwa kita tidak sendiri sebenarnya. Dalam proses besar ini, kita ibaratnya orang-orang yang sama dalam satu bus yang berangkat berbarengan. Karena kita berada dalam satu bus, kan nggak mungkin sebagian kita lagi ruangan berasik, isap rokok di mobil, enggak. Berarti tujuannya nggak sama itu. Ibaratnya tujuannya sama dalam satu bus, kita tutup, mobil mogok dorong. Artinya kita melihat bahwa perjalanan itu kan banyak proses-prosesnya. Ketika kita merekam peristiwa-peristiwa itu kan menjadi ketika kita toleh ke belakang, semua titik-titik itu tersambung. Itu dia. Sepakat itu. Makanya ada istilah sejarah itu sejarah itu pasti berulang. Nah, kalau tidak dituliskan, kita tidak mengetahui sejarah yang sudah ada sehingga bisa melakukan lompatan-lompatan sejarah tadi. Sesi terakhir kami minta kepada Pak Haikal untuk memberikan semacam close statement atau memberikan motivasi atau apalah agar ini bisa menjadi oleh-oleh bagi pemirsa mendapatkan inspirasi-inspirasi. Baik, terima kasih. Kami melihat bahwa Baitul Mal ini adalah sebuah lembaga keistimewaan di Aceh. Lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan nilai-nilai yang membawa kepada kemaslahatan umat. Dan Baitul Mal ditugaskan salah satunya adalah menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial, kedaruratan sosial, dan juga mendorong terjadi kemakmuran dengan berbagai program, dengan berbagai resources sumber daya. Untuk menjalankan ini semua, tentunya kita harus bergandeng tangan. Maka kami mengajak seluruh amil Baitul Mal dan juga masyarakat, kehadiran publik, stakeholder, para pemangku kepentingan, untuk bersama-sama kita melakukan kerja-kerja yang membawa perubahan dan kebaikan pada masyarakat kita. Dan kita berkeyakinan bahwa segala perbuatan-perbuatan baik kita ini, apakah ilmu kita, apakah dana yang kita berikan, itu menjadi amal jariah buat kita semua. Amin. Dan insya Allah amal jariah itu akan lebih panjang umurnya dari usia kita. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Ya, pemirsa podcast kita Sahabat Zakat, sangat mendalam tadi yang disampaikan oleh Pak Haikal. Banyak yang itu menjadi pembelajaran bagi kami. Nah, kesimpulannya, untuk membangun trust itu butuh proses-proses yang konkret yang harus dilakukan lembaga Baitul Mal dengan memberikan literasi, mempublikasi apa yang sudah dilakukannya, melakukan sosialisasi dan lain sebagainya. Dan yang paling penting tadi adalah yang disampaikan, kita berkolaborasi, membangun kerjasama dengan berbagai stakeholder yang terkait agar lembaga Baitul Mal mendapat tempat di sisi masyarakat atau menjadi lembaga yang dicintai oleh masyarakat. Kami ucapkan terima kasih banyak nih kepada Pak Haikal yang sudah membersamai kita. Istilahnya nih ngobrol penuh inspirasi. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.